Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema jangan melarang orang yang beribadah dan masih berharap imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya buat agar orang-orang yang berdakwah berhati-hati di dalam menyampaikan suatu nasihat. Nasihat itu sebenarnya disampaikan untuk mengajak seseorang dekat kepada Allah, bukan malah lari menjauh kepada Allah. Oleh karena itu, berdakwah itu harus sesuai sasaran. Kalau misalkan tidak sesuai sasaran, maka nasihat tersebut tidaklah berguna, ditolak dan bakal menimbulkan permusuhan. Yang perlu diketahui, di dalam Islam itu dijelaskan tentang manusia itu ada tingkatannya. Ada di level muslim, ada juga yang di level mukmin, dan yang tertinggi itu di makom ihsan, makomnya para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Bunyi firmannya adalah, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, orang-orang itu ada tingkatannya, ada level-levelnya, dan levelnya itu bisa diketahui dari perilakunya, dari apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, karena manusia itu ada tingkatannya, sehingga kita juga harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi, Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memberitahu kita sebagai kaumnya. Agar apa? Berbuat sesuai kedudukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berbuat sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasul Allah. Kalau misalkan ada orang yang berbuat tidak sesuai dengan kedudukan, tidak sesuai dengan jabatannya, tidak sesuai dengan kemampuannya, itu disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim dan ada ancaman. Disebutkan tidak akan beruntung. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang yang jika menasihati atau berdakwah kepada orang lain, dia harus mengetahui orang yang dihadapinya, orang yang dinasihati itu, makomnya ada di mana. Jangan sampai orang yang berdakwah ini buta mata hatinya, tidak tahu tentang makom orang yang ada di hadapannya itu, sehingga nanti nasihatnya salah sasaran. Seperti contoh di akhir zaman ini ada orang yang melarang seseorang beribadah untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah. Nah, ini orang yang tidak paham. Niatnya benar, mengajak kepada kualitas ibadah yang lebih baik. Orang itu mengingatkan supaya beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang dinasihatkan orang yang tidak mampu di makom itu. Nah, orang yang berdakwah seperti ini adalah orang yang masih ada kebutaan hati, sehingga tidak memahami cara pakai, cara mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga berdakwahnya serampangan, tidak sesuai sasaran, semuanya dipukul rata.
yang mana itu muslim, mana mukmin, mana ihsan, nggak tahu, sehingga nasihatnya disamaratakan. Nggak seperti itu saudara-saudariku dalam berdakwah. Saya berikan contoh sebagai perumpamaan atau analogi yang memudah pahamkan. Kalau misalkan ada orang awam tidak mengerti bahasa dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka saya berikan pemahaman yang mudah. Contoh, Allah itu sudah menciptakan orang-orang itu berbeda usia, seperti hanya ada balita, anak-anak kecil, kemudian ada remaja, kemudian ada orang yang dewasa, sudah bekerja. Pola pikirnya berbeda-beda masing-masing umur tersebut. Misalkan ada anak kecil, orang tuanya menyuruh anak yang masih kecil itu misalkan menyuruh untuk membelikan sesuatu untuk keperluan ibunya, untuk masalah dapur. Nah, tolong belikan ibu garam ya. Kemudian anaknya itu biasa minta uang saku, uang tambahan, uang bonus untuk apa? Membeli permen sebagai upahnya. Karena misalkan tidak diiming-imingi upah seperti itu, anak kecil itu biasanya sulit untuk disuruh-suruh orang tuanya. Karena apa? Tidak paham mengenai tata krama, tidak paham mengenai balas budi ke orang tua, tidak paham karena jiwanya masih kecil. Sehingga ketika ada anak kecil meminta upah dari ibunya yang menyuruhnya, yang mana ibunya itu melatih untuk apa? Untuk membantu orang tuanya dari kecil, walaupun harus diupah terlebih dahulu. Maka kalau misalkan ada orang melarang anak kecil meminta upah kepada ibunya, minta uang permen, berarti orang yang menasihati itu adalah orang yang tidak paham cara bersikap kepada anak kecil. Sedangkan ketika ada remaja disuruh orang tuanya masih ngambek minta uang bensin, nah itu baru perlu diberi pendidikan supaya mengetahui orang tua itu sudah capek-capek mencari biaya untuk sekolahnya, ya, perlu pengajaran yang lebih baik lagi daripada anak balita yang tadi. Karena apa? Remaja ini sudah bisa memakai akalnya, itu sudah bisa diajak berpikir untuk menjadi lebih dewasa lagi. Nah, ini seperti kita memberi pengajaran kepada orang di makom mukmin. Tapi kalau misalkan orang tersebut sudah menjadi orang yang dewasa, misalkan orang yang sudah bekerja, pola pikirnya lebih matang lagi, sudah berpikir bisa membalas budi orang tuanya, ingin membalas budi orang tuanya, itu ibarat orang di makom ihsan, orang yang ibadahnya mengikuti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 untuk beribadah semata-mata karena Allah, memurnikan ketaatan, menyembah Allah, hanya menjalankan agama yang lurus. Nah, makom ihsan itu yang baru bisa mengerjakan ibadah tanpa meminta balasan lagi kepada Allah, karena tahu kemampuan beribadahnya itu adalah modalnya dari Allah semua, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada amal yang bisa memasukkan kepada surga. Bahkan Rasulullah juga beliau mengatakan itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemampuan manusia itu diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah sudah jelaskan di dalam surat As-Saffat ayat 96. Jadi jangan sampai kita itu membuat orang jauh dari Allah karena kita berdakwah tapi tidak paham cara mengaplikasikan ayat maupun hadis yang ada di dalil syariat. Kemudian nasihat itu justru bukannya menjadi hubungan baik antara sama manusia, tapi membuat permusuhan. Nah, ini yang berdakwah yang keliru. Tidak punya keahlian dalam berdakwah. Tetapi kalau misalkan orang itu sudah ditunjuk oleh Allah menjadi suatu penghukum, suatu hakim yang bisa memutuskan suatu perkara, pasti dia benar di dalam mengaplikasikan dalil syariat. Bisa berdakwah sesuai makomnya, seperti hanya Nabi Muhammad memberikan saran yang berbeda-beda sesuai makom orang yang dihadapinya itu. Ada orang yang sakit minta didoakan, Nabi menganjurkan bersabar. Karena apa? Nabi tahu orang ini mampu bersabar. Berbeda dengan orang buta mata hati, kalau misalkan dia memberi nasihat seenaknya saja. Jadi hati-hati saudara-saudariku, jangan
gampang berdakwah kalau memang belum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.